hal-hal yang apa ya, yang menjadi pemikiran mereka untuk gaya pacaran seperti orang-orang luar seperti itu. Oke, padahal itu tentunya sangat jauh dari norma agama, kemudian juga norma adat istiadat dan juga kebudayaan ketimuran ya. Iya. Nah, kalau melihat fenomena seperti itu, hal pertama yang bisa kita lakukan apa? Agar tidak semakin terjerumus nih, katakanlah saya terjerumus tapi masih belum terlalu dalam. Nah, untuk agar saya ini bisa kembali lagi ke jalur yang benar itu seperti apa? Kalau untuk kembali lagi ke jalur yang benar itu sebetulnya sesuai niat dan keinginan kita masing-masing ya. Dalam ini dalam. Soalnya yang rata-rata mereka katakan itu melakukan hal seperti itu adalah aktivitas yang enak dan aktivitas itu membuat kecanduan. Jadinya kalau bukan dari diri sendiri yang ada keinginan untuk berubah, atau mungkin mereka belum merasakan hamil atau terinfeksi penyakit seksual, mungkin mereka tidak akan berhenti untuk hal itu. Oke. Kemudian kalau di sekolah tentu ada ya edukasi tentang seks agar tidak representasi tentang seks itu tidak diartikan dalam satu hal yang berlebihan dengan pergaulan bebas, tapi memang satu kebutuhan yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang berlaku gitu. Iya, kalau di mata pelajaran sebetulnya seks itu juga termasuk dari kebutuhan manusia yang memang harus terpenuhi. Tetapi remaja-remaja sekarang sering menyalahgunakan hal itu. Seharusnya tidak dilakukan sekarang dan seharusnya dilakukan dengan aman, tetapi remaja-remaja sekarang kebanyakan sering dibilang ini ganti-ganti pasangan, dan itu juga menyebabkan playboy gitu seksual ya. tadi. Playboy dan itu menjadi satu hal mungkin dibangga-banggakan. Oh, iki loh cewekku ini. Saya juga baru nih. Saya juga masih muda lah. Saya juga pernah berada di fase-fase seperti itu, di mana teman-teman yang dengan bangganya boncengin pasangannya ke sana dan ke sini, dan sementara saya cukup naik bis. Nah, itu dulu tentu masih sedikit terkontrol ya dengan lebih pekanya orang tua juga dengan bekal-bekal norma agama yang harus dipelajari juga. Nah, untuk saat ini kan memang dengan kemudahan aksesnya yang luar biasa. Nah, menurut kalian berdua ini dampak buruk dari pergaulan bebas ya, kita bicara lebih luas lagi, pergaulan bebas itu seperti apa? Dampak buruknya untuk masa yang akan mendatang dari pergaulan bebas atau seks bebas tadi ya, dengan penularan penyakit yang sekarang HIV kan semakin meningkat dan obatnya belum ada sampai sekarang. Susah sih, harus penyembuhannya kan susah, tapi harus mengkonsumsi obat selama seumur hidup. Dan penularan itu akan terus terjadi apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain, karena penularannya melalui hubungan seks. Oke, bahkan juga lebih jauh lagi mengenai pergaulan bebas itu bukan hanya seks ya, tapi juga katakanlah narkoba dan sebagainya. Bahkan juga di Kabupaten Pati ini kan juga ada lah, ada peredarannya. Walaupun mudah-mudahan nggak banyak gitu. Dan sekali lagi hadirnya Foranti dan juga hadirnya dialog kita di sore hari ini tentu juga sekaligus mengajak para remaja dan teman-teman untuk aware terhadap kesehatan dan jangan terperosok ke dalam pergaulan bebas juga. Dan Mitra Pas, masih banyak sekali perbincangan kita di sore hari ini. Tadi sebagai pembuka, dan tentunya untuk Anda yang ingin jauh lebih dalam mengikuti perbincangan kita, nanti bisa kembali setelah break iklan berikut ini, masuk di SMS, WhatsApp maupun juga telepon, dan juga di kolom komentar. Stay tune Mitra Pas di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Masih di Bincang-Bincang Remaja dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, bersama saya Ovi. Mitra Pas, sore hari ini masih membahas tentang satu topik yang sangat-sangat menarik dan penting untuk dibahas Mitra Pas, menyikapi gaya pacaran remaja, pentingnya edukasi seks sejak dini, dan dampak untuk kesehatan yang akan datang. Bersama dua narasumber kami, ada Kak Amelia Bunga Puspitasari dan juga Kak Syafina Al-Zahra.
Di sore hari ini kita masuk di segmentasi yang kedua, masih seputaran topik di sore hari ini. Nah, satu pertanyaan nih, kalian berdua punya pacar gak? Punya. Punya ya? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang penting juga karena kita membahas ini gitu ya. Nah, tentunya saya yakin juga gaya pacarannya juga sesuai dengan apa ya, usianya dan tidak berlebihan dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, Kak Amel dan Kak Syafina, sore hari ini ada yang sudah masuk di telepon. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terputus sore hari ini. Nah, untuk Anda Mitra Pas, Anda juga bisa masuk di WhatsApp kami. Barangkali yang teleponnya terputus bisa kirimkan voice note Anda di 085277999901 atau mungkin yang ingin mencoba telepon lagi di 0295385877. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rofi. Oke, dengan Pak Abdullah di Gunung Mungkal. Iya. Oke, siap. Gimana? Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh, adik narasumber dua-duanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya. Ya memang kalian sudah pacar ya. Terus untuk mencegah ya tentang aplikasi-aplikasi saat ini ya, yang sangat pesat didukung dengan adanya era digital ya, dan cyber yang bergentayangan, termasuknya free the vital sea of power. Itu bagaimana cara untuk menanganinya ya? Ya gitu aja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Abdullah di sore hari ini, pertanyaannya yang juga cukup berat sebenarnya. Cara atau mungkin ada nggak sih kiat-kiat dari kalian yang bisa di-share di sore hari ini agar mencegah aplikasi-aplikasi saat ini agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif? Nah, secara garis besarnya itu. Dari kita menjaga dari anak-anak dari aplikasi tersebut ya, berarti ya. Betul, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Mungkin dari mulai mereka sebelum mereka berusia sebelum mereka berusia legal. Jadi saran saya, menurut saya dibatasi dalam menggunakan gadget dari waktu mereka mungkin SD. Sekarang anak SD TK kan sudah dipegangi dengan gadget. Jadi mulai pada saat itu orang tua juga harus membantu dalam komunikasi tersebut untuk menjaga penggunaan gadget. Berarti sejak dini. Iya. Kalau nggak salah di Play Store itu ada aplikasi tentang family, itu orang tua bisa mengatur kontrol gadget anak dari situ, dari handphone orang tua untuk mengatur kontrol gadget anak. Terutama kan anak-anak sekarang tuh sudah pada pinter ya untuk mengakses banget, hal betul. seperti itu. Orang tuanya kalah loh. Iya. Nah, itu kalau secara umum ya. Nah, kalau secara khusus untuk kalian berdua ini, aplikasi-aplikasi yang negatif itu sejauh mana sih mempengaruhi gaya hidup ataupun juga mungkin tanda kutip gaya pacaran Anda berdua? Kalau untuk aplikasi-aplikasi tersebut Apa nggak diinstal? pastinya ini ya, kita jika kayak contoh ya satu Betul. aplikasi seperti Twitter itu kan kemudahan akses untuk seperti itu kan banyak sekali. Secepat kilat Nah, gitu ya. nah kita kan dari diri masing-masing tentunya membatasi untuk hal tersebut. Kalau dari saya pribadi, saya menginstal aplikasi seperti Twitter itu, tetapi saya ambil untuk yang memang bagi saya itu baik. Kalau seperti pornografi atau seperti kayak mengarah ke bullying secara cyber gitu, lebih baik kita hindari saja ya, kita skip saja, langsung scroll. Oke, walaupun memang faktanya di negara kita itu, ini mohon maaf kita bicara fakta, bahwa banyak konten atau bahkan juga konten kreator
itu jauh lebih tertarik membuat konten terkait dengan pornografi dan yang berbau-bau seperti itu, dan viewersnya banyak. Itu negara kita Iya, saat ini. iya. Nah, menurut kalian yang mempengaruhi hal tersebut apa sih? Barangkali apakah kurangnya norma agama atau seperti apa yang mempengaruhi orang-orang itu tertarik untuk melihat itu? Ya, kurangnya informasi dalam keagamaan atau bisa jadi dari orang tua, bisa juga karena Gimana anak nih maksudnya orang tua ini? anak kan belum tentu selalu mengikuti apa kata orang tua atau sering bohong ya dalam kayak gitu. Nah, mereka seperti itu kayak menjadi di TikTok kan mereka seterbuka itu, misalnya ya di aplikasi tertentu juga mereka dengan melakukan pergaulan seperti itu kan orang tua juga belum tahu, pasti nggak tahu ya, pasti kan di mana dia caranya biar aman dari orang tua. Jadi mungkin lebih ke perbanyak komunikasi kepada orang tua dan waktu kepada orang tua, lingkungan-lingkungan tertentu di ini jadi lebih baik aja. Dan salah satunya juga berkomunitas yang baik juga ya, seperti halnya di Foranti. Ya. Kalau Amel? Ya kalau ini kan sekarang itu banyak orang tua yang mencari pekerjaan yang bekerja dan anak-anaknya kan mungkin dibebaskan dengan diberikan gadget tersebut. Dari situ kan orang-orang berminat untuk membuat konten pornografi itu kan karena banyaknya peminat yang ingin melihat konten tersebut. Ya itu sebetulnya tidak ini ya, kurangnya pengawasan orang tua itu juga sangat-sangat berpengaruh di era zaman sekarang ini. Mungkin ini ya, untuk para orang tua lebih banyak untuk family time, jalan-jalan sama keluarga, ngobrol. Wah, ini kacau, ini keinginan harus jalan-jalan ya. kayak kita sharing-sharing sama orang tua. Misal kita mungkin minggu depan kita akan jalan-jalan ke sini, seru nih, atau kita seputar ngobrol kayak tadi di sekolah ngapain aja. Terus ya seperti itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan positif, berolahraga, tidur juga gak apa-apa sih. Daripada berbuat dosa gitu ya. Daripada melakukan PMO. Apa itu? Ya itulah makanya ya. Dan kemudian itu mengenai peran orang tua, berarti memang sejauh ini memang orang tua menjadi kontrol yang luar biasa untuk perkembangan anaknya sampai anak itu benar-benar siap dengan dunia yang ya hiruk pikuk yang seperti ini. Nah, tentunya selain peran orang tua, ini juga ada yang namanya peran pemerintah juga sebenarnya dalam hal kewenangan mengizinkan aplikasi-aplikasi tertentu untuk bisa diakses atau tidak. Nah, itu sebenarnya juga menjadi pembahasan banyak pihak agar aplikasi-aplikasi yang kiranya kurang menunjang untuk perkembangan khususnya warga negara Indonesia ini bisa dihapuskan atau bisa diperketat untuk penggunaannya. Nah, kemudian Kak Amal dan juga Kak Syafina, itu kan tadi mengenai peran orang tua. Nah, kemudian bagaimana juga cara membangun kesadaran tentang pentingnya edukasi seks di kalangan remaja? Siapa dulu nih? Amel mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Nah, kalau kesadaran itu kan bisa dibangun di pendidikan, di sekolah, diskusi terbuka sama keluarga seperti itu tadi, terus kampanye di media sosial dan komunitas kayak apa ya? Sejauh ini saya jarang sih menemui kayak pamflet atau leaflet atau poster-poster tentang seperti edukasi itu. Seperti itu iya, ya? sangat jarang sekali disampaikan. Dan ini kan kita juga masa-masa remaja, masa-masa ingin tahu, betul sekali, kepo-keponya lah dengan semua itu. Ya kita nggak bisa menghindari namanya kayak mau nggak nonton itu juga pasti penasaran. Betul. Dari teman-teman sekolah juga ngerti gak sing viral di ini kan kebanyakan seperti itu ya. Kita juga yang berapa detik itu gitu ya. Nah, kita itu sudah kayak kemarin kan baru ada yang viral di daerah di Kabupaten Pati tentang
digerebek itu kan. Iya, Ya iya, itu yang itu. seperti itu. Nah, tentu itu kan menjadi satu keprihatinan juga ya. Iya. Banyak yang seusia kalian begitu, katakanlah usia-usia yang seharusnya tidak seperti itu dan lebih menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Nah, berikutnya di segmentasi ketiga nanti setelah break iklan berikut ini kita masih akan membahas seputaran tentang topik kita di sore hari ini. Mitra Pas menyikapi gaya pacaran remaja, pentingnya edukasi seks sejak dini dan dampak untuk kesehatan yang akan mendatang. Tetap bersama kami di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di bibir Mitra Pas, bincang-bincang remaja di sore hari ini. Di segmen berikutnya di sore hari ini Mitra Pas masih dengan topik yang sangat menarik dan penting untuk dibahas Mitra Pas. Menyikapi gaya pacaran remaja, pentingnya edukasi seks sejak dini dan dampak untuk kesehatan yang akan mendatang. Bersama dua narasumber kita, Amelia Bunga Puspitasari dan juga Syafina Al-Zahra. Nah, Mitra Pas yang ingin bergabung sore ini bisa menyapa dan hadir di SMS maupun WhatsApp kami di 085 277 999 101, juga telepon di 0295 385 877, atau juga bisa langsung meninggalkan komentar di kolom komentar fanpage kami di Facebook Radio Pas FM Pati 2. Dan Mitra Pas dan juga Kak Amel dan juga Kak Syafina, itu tadi kan kita sudah membahas panjang dan lebar begitu terkait dengan peran orang tua di dalamnya juga. Nah, ini amit-amit jabang bayi ya, untuk yang dampak dari kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan bagi remaja ini seperti apa? Untuk masa yang akan datang ataupun mulai dari mereka melakukan, pasti setelah terjadi mereka akan stres ya, karena masa depan mereka pasti mereka langsung merasa hancur dengan kejadian tersebut, kemudian depresi dan adanya karena masih dengan pemikiran yang labil dalam hubungan mereka, jadi pasti akan ada cekcok dalam hubungan mereka karena terjadinya itu. Mungkin waktu mereka melakukan mereka merasa senang, tapi setelah terjadi amit-amit misal terjadi kehamilan, mereka berdua akan mengalami adanya pertengkaran, kemudian ada cekcok antara keluarga karena ketidaksetujuan tersebut, dan setelah terjadi tersebut pasti akan terjadi stres, depresi, kemudian untuk kedepannya pasti mereka akan kebingungan dengan dalam mencari pekerjaan karena dengan usia yang sekarang ya. Betul. Ada tambahan? Nah, biasanya kan kalau pernikahan dini itu ya, maksudnya ke pernikahan dini, terus pendidikan belum tamat SMA, susahnya mencari pekerjaan, itu kan biasanya kan cekcok itu tadi ya, cekcok masalah ekonomi biasanya, ekonomi dan pemikiran yang belum dewasa, sehingga akhirnya ke pengadilan untuk melakukan perceraian. Itu kebanyakan pernikahan sekarang seperti mainan. Mereka senang melakukannya, setelah itu mereka oke, untuk ada yang tanggung jawab. Kalau ada yang nggak tanggung jawab karena keluarganya, banyak. banyak sekali. Banyak, saya sering mendengar cerita Kayak seputaran itu. nggak terima, nggak suka, nggak mau anak saya sama dia, nggak boleh sama dia. Terus ya sudah, akhirnya mau gimana lagi, terkadang ada yang sampai amit-amit menggugurkan janin yang tidak bersalah itu. Yang pertama sudah salah, kemudian tambah kesalahan yang kedua lagi, yang ketiga ditangkap polisi. Nah, ini sebenarnya warning-warning seperti itu kan sudah banyak sekali berita yang beredar seperti itu. Banyak contoh negatif lah yang seharusnya tidak dilakukan ya, tapi nyatanya masih banyak sekali juga yang melakukan. Dan angka pengajuan dispen untuk anak-anak ingin menikah di kabupaten kita ini juga banyak sekali, yang sebetulnya secara usia itu belum bisa untuk mengajukan pernikahan, tapi kemudian mengajukan dispen, dan itu juga diakomodir begitu oleh pemerintah kita agar tidak ada atau tidak terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah, kemudian juga ini tadi kan mengenai dampak psikologisnya yang ternyata memang luar biasa ya.
Dan saran, barangkali ada saran dari kalian seorang remaja, mungkin sering atau pernah juga dicurhati teman yang kebetulan melakukan hal itu. Nah, saran untuk orang tua kalau ada anak yang katakanlah terjebak dalam situasi seperti itu, saran untuk orang tua seperti apa? Masih menjadi seperti tadi ya, dengan adanya komunikasi kepada orang tua untuk lebih dekatkan lagi dengan memberikan pembelajaran positif dari orang tua, dari mulai komunikasi, kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan dalam keluarga. Jadi anak akan merasa sibuk dengan keluarganya, merasa bahagia. Jadi nggak perlu dengan lingkungan-lingkungan yang kurang baik untuk di usia sekarang, dengan zaman yang sekarang. Oke. Nah, maksud saya ini yang anak-anak yang sudah terlanjur melakukan kesalahan, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Nah, sarannya untuk orang tua ini seperti apa menghadapi anak yang sudah kadung atau sudah terlanjur melakukan hal itu? Kalau dari orang tua si cewek pasti kayak Hancur sekali hatinya. apalagi Kecewa ya pasti. bapaknya gitu. Rata-rata kan bukan rata-rata sih, kebanyakan teman saya yang bercerita ke saya untuk dia sampai melakukan hal tersebut itu mereka beralibi kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, untuk berbicara kepada orang tua itu sepertinya anak-anak itu tidak mungkin melakukan hal tersebut, tidak mungkin dia akan jujur dengan orang tuanya. Biasanya orang tuanya tahu dari tetangganya, aku nungguin dulu anakmu neng kene sama cowok. Nah gitu, orang tuanya kan pasti hancur ya, dan bertanya kepada anaknya, dan anaknya oke lah jika memang ada yang jujur untuk menjawab itu. Dan orang tua juga untuk menasehati, pasti tentu menasehati orang tua sayang sama anak. Tapi nanti jika seorang anak itu merasa kurang lagi kasih sayang orang tuanya, pasti ada kemungkinan untuk diulangi lagi perbuatan seperti itu. Memang yang menyebabkan kecanduan ini agak susah untuk dihentikan. Betul sekali. Termasuk saya kecanduan makan nasi ini juga susah banget ini. Orang Indonesia nggak bisa kalau nggak makan nasi. Makan mie aja nggak pakai nasi rasanya kurang sekali. Betul sekali, sudah double gitu. Nah, ibaratnya kan seperti itu, yang namanya kecanduan itu kan menjadi satu penyakit yang memang harus direhabilitasi ya. Secara penanganannya tidak bisa keras kamu gitu ya, jangan seperti itu. Tentu harus dicarikan solusi juga ya untuk barangkali ada yang sudah terlanjur melakukan hal-hal negatif seperti itu. Untuk para orang tua ini juga harus lebih peduli lagi dengan perkembangan anaknya. Dan Amel dan juga Syafina, ini masih ada beberapa pertanyaan di sore hari ini. Lantas kalau tadi kita sudah membahas mengenai peran orang tua, peran lingkungan, kemudian dampak psikologis dari kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, adakah solusi terbaik untuk mengurangi resiko seks bebas di kalangan remaja? Siapa dulu? Apa barengan? Solusinya dengan memberikan edukasi seks yang komprehensif, meningkatkan kesadaran dari teman-teman sekitar. Pasti yang lebih pentingnya kan dari lingkungan ya, karena kita pasti sering bertemu dengan teman dari lingkungan di rumah, di sekolah. Jadi untuk memperbanyak pembahasan yang lebih positif dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti di Foranti ini. Betul sekali. Untuk mengedukasi teman-teman yang lain, gitu sih. Oke, mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif. Kalau Kak Amel? Kalau dari saya sih, kalau saya gabut ya biasanya kan namanya cewek ya, suka berdandan ya. check out gitu Shopee ya kan. Banyak kegiatan yang menyenangkan yang tidak harus menjerumus ke seks bebas. Dan atau mungkin kalau memang yang sudah terlanjur sekali masuk ke seks bebas karena itu kecanduan berhubungannya dengan psikologis, mungkin para orang tua bisa membawa anaknya untuk ke psikiater untuk penanganan lebih lanjut. Karena memang yang berhubungan dengan kecanduan, dengan psikis, dengan
mental itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Kamu harus ikut saya ini gini, tidak bisa. Langsung Anak itu diseret gitu ya. iya. Ikut pengajian, ayo. Nggak bisa. Anak kan harus melakukan pendekatan perlahan-lahan dari psikolog, dari obrolan yang untuk mengecoh hal tersebut dan untuk menghindari adanya kecanduan lagi. Oke, dan itu secara lebih luas bukan cuma untuk menghindari dari seks bebas, tapi secara keseluruhan juga namanya komunikasi dengan orang tua juga harus dibangun begitu ya. Dan kita sapa juga yang masuk di telepon sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lagi yang ya. tadi masuk lagi. Iya, Silakan. Ya, Halo? Halo, kok cuma ya? Oke, Pak Abdullah terputus lagi ya Pak Abdullah, sayang sekali di sore hari ini terputus kembali. Dan Mitra Pas, kita akan kembali setelah break iklan berikut ini. Namun nampaknya sudah masuk lagi di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Tetap bersama kami Mitra Pas di Bincang-Bincang Remaja. Di sore hari yang ceria ini Mitra Pas masih ada simak Bincang-Bincang Remaja dengan topik menyikapi gaya pacaran remaja, pentingnya edukasi seks sejak dini dan dampak untuk kesehatan yang akan mendatang. Bersama dua narasumber kami, ada Kak Amelia Bunga Puspitasari dan juga Kak Safina Al-Zahra. Sore hari ini Mitra Pas, terima kasih untuk Anda yang juga masih selalu setia bersama kami. Nah, Kak Amel dan juga Kak Syafina, masih ada beberapa poin yang nampaknya juga perlu untuk disampaikan sore hari ini sebelum akhirnya kita ke closing statement ya. Nah, mengenai topik yang kita bahas di sore hari ini, lantas bagaimana cara agar remaja bisa membangun hubungan yang sehat tanpa resiko seks bebas? Nah, kita pengen tahu nih tips-tipsnya atau cara-caranya agar remaja bisa membangun hubungan yang sehat tanpa resiko seks bebas. Siapa dulu yang barangkali ingin bercerita atau memberikan cara? Kak Safina? Iya. Oke, siap. Remaja itu dengan cara bisa membangun hubungan yang sehat itu kan dari lingkungan mereka masing-masing dan dari pola pikir mereka masing-masing untuk kedepannya. Jadi dengan memikirkan masa depan, jadi kita tuh harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terus fokus pada pengembangan diri kita karena kedepannya juga untuk kita sendiri, karena nggak akan rugi kalau kita memikirkan masa depan yang positif, mempunyai teman yang positif, itu kan malah menjadikan untuk kita kedepannya pasti akan lebih baik, nggak mungkin rugi kan untuk kita kalau punya lingkungan yang baik. Oke, jadi kembali lagi ke lingkungan ya, dan juga berkegiatan yang positif agar tidak melulu memikirkan tentang satu hal yang sama sekali tidak untuk dipikirkan saat ini. Iya. Tapi kalau saat yang akan datang di waktu yang tepat tentu itu juga perlu ya. Nah, kalau Kak Amel gimana? Ya, kalau dari saya sebetulnya nggak jauh beda ya dari Safina. Teruslah untuk kita gender ini kan dulu kita kalau waktu kecil main nggak pakai baju gitu kan biasa aja gitu ya. Kalau sekarang saya kan nggak biasa nggak, maksudnya kayak ya cuma pakai daleman aja. Biasanya kan sampai ke tetangga-tetangga itu karena gitu. belum punya rasa malu. Iya. Tapi kalau sekarang anak-anak seperti itu, aduh ya Allah, sudah pikirannya sudah terlalu jauh, bahkan untuk mencabuli sangat-sangat jauh. Nah, kalau untuk anak-anak yang untuk para orang tua yang anaknya memang sudah terlanjur masuk ke dalam seks bebas, untuk saran dari kita sebaiknya segera dibawa ke psikolog, psikiater atau dibawa ke dinsos, terutama di bidang P3 AKP. Iya, dibawa ke sana untuk penanganan yang lebih lanjut, pendekatan kepada sang anak. Pasti anak sebetulnya salah juga melakukan hal itu, tapi saya yakin mereka punya alasan, tetapi saya tidak bisa membenarkan alasan tersebut. Ini politikus namanya. Jawabannya enak banget ini. Saya yakin mereka punya alasan, tapi saya tidak bisa membenarkan gitu ya alasannya, karena tidak semua alasan itu bisa dibenarkan. Dan lagi-lagi caranya memang
ya tidak ada kata lain selain kita berkegiatan positif, juga menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif juga ya. Nah kalau kalian di Foranti ini kan di divisi anak ya, betul ya? Iya, betul. Nah ini sejauh ini adakah apa ya hal-hal atau orang-orang atau teman-teman yang masuk untuk sekedar curhat masalah ini, aku punya masalah ini nih, gimana sih caranya agar nggak seperti ini, atau sejauh ini masalah-masalah apa sih yang sering hadir dan dicurhatkan ke kalian? Masalah tentang adanya bullying ya, karena sekarang zaman-zaman anak-anak sekolah pasti masih banyak ya tentang bullying. Jadi waktu itu Forum Anak melakukan edukasi ke sekolah-sekolah yang ada di Pati. Ya beberapa sekolah kita lakukan edukasi di sekolah tersebut untuk memberikan edukasi tentang bullying, tentang pergaulan yang baik. Jadi harapan kita mereka memahami dengan edukasi yang kita berikan gitu dari Forum Anak Pati. Dan bullying itu juga bisa terjadi pada pelaku seks bebas ya? Iya, bisa. Pada anak-anak atau remaja yang mungkin sudah terlanjur, sudah kadung, kemudian kegerebek, terus setelah itu dibully habis-habisan, seolah-olah yang membuli ini juga nggak punya salah. Gitu. Nah, pandangan kalian tentang hal itu untuk yang sering atau senang berbuat mohon maaf ya seenaknya, menghakimi, kemudian juga kalau kasus yang kemarin yang lagi viral, mohon maaf ini agak melebar, perihal teman kita yang juga secara terpaksa mengambil pisang. Itu ya, itu kan juga luar biasa. Itu teman kita juga loh, remaja. Iya. Nah, menurut kalian gimana penyikapan yang baik lah dalam menghadapi hal sedemikian, apalagi sedikit-sedikit diviralkan gitu di video terus nanti FYP. Nah, pandangan kalian seperti apa menanggapi fenomena-fenomena seperti itu? Kalau dari saya pribadi ya, orang-orang yang melakukan bullying itu tidak bisa dibenarkan. Memang lebih baik daripada kita melakukan bullying. Ketika kita melihat teman kita yang sendirian, kita bisa mendekati, bertanya kenapa, mau jajan bareng atau enggak. Enggak perlu merasa sendirian lah. Kita sebagai Forum Anak sangat terbuka untuk anak-anak yang di Kabupaten Pati, terutama yang mau cerita-cerita, mau curhat-curhat. Yang mau cerita. Nah, kita bisa kunjungi website Sakti dari Forum Anak Kabupaten Pati. Nanti di situ ada nomor pengaduan, silahkan diklik mau mengadukan atau mau hanya sekedar cerita-cerita kepada kita. Nanti kita siap menerima cerita-cerita, siap dijadikan teman curhat lah. Oke. Ada tambahan Kak Safina? Nggak ada sih, kurang lebihnya sama. Nah ini tadi ada yang telepon tadi, Pak Abdullah ini telepon tadi memberikan saran begitu. Bagaimana kalau untuk mencegah ini agar email anak dan orang tua ini cukup satu saja yang megang orang tuanya, setuju atau enggak? Kalau untuk email sebetulnya saya kurang setuju ya, karena itu kembali lagi ya, itu karena masalah pribadi ya. Dan lagi-lagi anak juga punya hak untuk privasi gitu. Ya. Sebaiknya jangan, cukup dibatasi saja untuk penggunaan gadget, penggunaan email. Mungkin untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, 13 tahun, nah itu mungkin bisalah untuk emailnya jadi satu sama orang tua. Tapi untuk anak yang sudah memasuki masa remaja, masa balik, lebih baik kita menghargai privasi sang anak. Dan kita lebih membuka komunikasi saja gitu. Iya. Oke, sebagai closing statement dari kedua narasumber kita di sore hari ini perihal yang kita bahas, penekanannya seperti apa? Monggo Kak Safina terlebih dahulu. Penekanan untuk obrolan kita pada sore hari ini, tetaplah membangun komunikasi kepada orang tua yang lebih dekat, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tetap punya lingkungan-lingkungan yang positif untuk masa depan kita, dan jangan merasa rugi dengan mempunyai teman banyak, karena teman banyak pasti akan membuat kita makin untung untuk kedepannya gitu sih. Kak Amel.
Orang kan sekarang kan ini ya kebanyakan dibilang ngapain sih pilih-pilih teman, ngapain sih pilih-pilih teman. Nah, kita juga penting ya untuk memilih-milih teman mana yang baik, mana yang menjadikan kita berkembang, bertumbuh, berproses, dan mana yang malah menjatuhkan kita untuk menjerumuskan kita ke hal-hal yang memang tidak baik ya. Oke. Jadi itu ya. Iya. Rekannya itu, dan karena waktunya kita juga sudah habis nih Kak Amel dan juga Kak Safina, nggak terasa kan? Walaupun ini first time juga pengalaman di Radio Pas FM Pati. Nah mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, dan saya pengen nanti melihat kalian berdua ini di posisi yang benar-benar top gitu ya. Ya, amin. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mitra Pas, demikian akhir perjumpaan kita di sore hari ini dalam perbincangan kita bersama remaja yang luar biasa di sore hari ini. Dan akhirnya Ovi harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk atensinya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih baik dengan pembahasan yang lebih dan lebih menarik lagi. Selamat sore, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.